Selamat datang di Cek Faktait, kanal yang selalu menyajikan fakta, cerita di balik layar, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola Indonesia dan Asia. Di sini, kami tidak hanya menyorot skor akhir, statistik, atau taktik, tetapi juga menggali sisi emosional, refleksi, dan harapan dari para pemain, pelatih, dan supporter. Kali ini, sorotan kami tertuju pada Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang baru saja menghadapi kenyataan pahit saat Garuda dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia ke 2026. Laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Minggu dini hari, 12 Oktober tahun 2025, menjadi momen pahit bagi Indonesia setelah kalah 0-1 dari Irak. Kekalahan ini sekaligus menutup langkah Indonesia di putaran kualifikasi, menempatkan skuad Garuda di posisi juru kunci dengan 2 kekalahan, membuat harapan untuk tampil di Piala Dunia pupus begitu saja. Namun, di balik hasil akhir yang menyakitkan, Jay Itzes tampil sebagai figur yang mencoba menyalurkan kekecewaan secara profesional, memberikan analisis mendalam tentang performa tim, kepemimpinan wasit, insiden di lapangan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Dalam konferensi pers pasca laga, Itzes membuka dengan refleksi jujur tentang kesalahan tim, mengakui bahwa meski banyak peluang tercipta, Indonesia gagal memanfaatkannya. Pertama-tama kami menyalahkan diri sendiri. Kami memiliki sejumlah peluang. Saya pikir kami bermain baik secara keseluruhan, namun kami tak berhasil mencetak gol, ungkapnya. Pernyataan ini menekankan bahwa kekecewaan bukan hanya ditujukan pada faktor eksternal seperti keputusan wasit atau strategi lawan, tetapi juga pada diri sendiri dan tim, sebuah refleksi penting dalam dunia olahraga profesional yang menuntut evaluasi diri setelah setiap pertandingan. Selanjutnya, Itzes menyoroti kepemimpinan wasit Manning asal China, yang di laga ini dinilai banyak mengambil keputusan kontroversial. Salah satu momen yang menjadi sorotan terjadi saat Kevin Dix dinilai melakukan pelanggaran dengan mengangkat kaki terlalu tinggi. Namun di saat yang bersamaan ada sikutan dari pemain Irak. Keputusan Manning yang tidak memberikan penalti untuk Indonesia dan hanya menghadiahkan kartu kuning kepada pemain Irak memicu protes dan ketegangan emosional. Sulit karena saya selalu mencoba bersikap hormat. Saya selalu berupaya menghormati semua orang, wasit, organisasi, semuanya. Namun, hari ini sesuatu terjadi dan menurut saya tidak benar. Pada akhirnya wasit memutuskan, jadi kami harus menerima itu, ujar Itzes, menunjukkan keseimbangan antara respek terhadap otoritas pertandingan dan kesadaran akan ketidakadilan yang terjadi di lapangan. Sikap profesional ini tercermin dalam tindakannya untuk tetap menjaga ketertiban di lapangan meskipun keputusan wasit kontroversial. Ia bahkan mencoba memberikan bantuan kepada wasit pada akhir pertandingan, meskipun ditolak, menunjukkan kepedulian dan respek yang tinggi terhadap proses pertandingan. Saya selalu memberikan respek, saya selalu di lapangan. Saya memastikan semua orang menjauh dari wasit, imbuhnya, menegaskan kepemimpinan yang menenangkan situasi emosional, khususnya ketika insiden lemparan botol oleh supporter terjadi di menit-menit akhir. Para pemain Indonesia, termasuk Jay Itzes, mencoba menjaga ketertiban, mendekati tribun supporter, dan berbicara secara hormat dengan wasit, meski tekanan emosional begitu tinggi. Namun hal itu sulit dalam pertandingan sebab ada begitu banyak yang dipertaruhkan dan semua orang menjadi emosional sebab semua orang ingin menang, katanya, menekankan kompleksitas mengatur emosi dalam pertandingan sepak bola yang penuh tekanan. Tidak hanya menyoroti performa wasit, Itzes juga menegaskan kebanggaannya terhadap tim meski kalah. Ia merasa bangga dengan semangat, keberanian, dan profesionalisme rekan-rekannya. Saya hanya ingin berkata saya bangga dengan tim ini, ujarnya, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga menghargai proses, dedikasi, dan usaha yang telah diberikan oleh seluruh pemain. Selain itu, Jay Itzes menekankan bahwa perjalanan timnas Indonesia saat ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Ia optimistis bahwa skuad yang ada saat ini dapat dipersiapkan untuk event-event berikutnya, dan pengalaman pahit di putaran keempat kualifikasi ini akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh tim. Tim ini bukan hanya untuk masa sekarang,
ini untuk masa depan. Hidup kami tak berhenti di sini, ujarnya dengan optimisme. Kami punya proyek indah, kami memiliki tim bagus, kami mempunyai begitu banyak pemain bagus, supporter luar biasa. Kami mempunyai chemistry yang bagus. Saya pikir yang telah kami mulai saat ini, bukan hanya hari ini, tapi keseluruhan ronde kualifikasi, bahwa kami bisa belajar banyak hal, lanjut Itzes. Dalam analisis J. Itzes, pesan moral penting tersirat. Kegagalan lolos Piala Dunia bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari evaluasi, pembelajaran, dan pembangunan tim yang lebih solid. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemain, pelatih, dan supporter untuk terus berkembang, menghadapi tantangan di masa depan, dan menjaga mental pemain tetap kuat. Pengalaman menghadapi situasi kontroversial, seperti keputusan wasit maning dan insiden lemparan botol oleh supporter, menjadi modal penting bagi pemain dalam menghadapi pertandingan tingkat tinggi berikutnya. Selain itu, Itzes menekankan pentingnya profesionalisme dalam menghadapi keputusan yang tidak menguntungkan. Meskipun wasit membuat keputusan kontroversial, pemain tetap harus menghormati keputusan tersebut, menjaga ketertiban, dan fokus pada permainan. Sikap ini menjadi teladan bagi supporter dan generasi pemain muda di masa depan, menunjukkan bahwa dalam sepak bola, respek dan etika sama pentingnya dengan skill dan taktik di lapangan. Dari sisi teknis, meski Indonesia kalah 0-1, Itzes menekankan bahwa tim telah bermain baik secara keseluruhan. Mereka menciptakan peluang, menunjukkan keberanian dalam menyerang, dan berusaha menekan lawan. Kekalahan hanyalah hasil akhir, namun proses, usaha, dan pengalaman yang didapat tetap bernilai tinggi untuk pembangunan tim di masa depan. Dengan kata lain, Itzes memandang kekalahan sebagai bagian dari proses belajar yang akan membuat tim lebih matang, baik secara teknis maupun mental, untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia berikutnya atau turnamen internasional lainnya. Selain itu, komentar J. Itzes juga menunjukkan bagaimana seorang kapten harus menjadi teladan, menjaga disiplin tim, meredakan ketegangan, dan memastikan bahwa setiap anggota tim tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ia memahami tekanan, emosi, dan harapan yang dibebankan pada pemain dan staf, serta tanggung jawabnya untuk menjaga harmoni di lapangan. Kesimpulannya, komentar J. Itzes pasca laga menekankan beberapa poin penting. Pertama, pengakuan atas kesalahan tim dan peluang yang terlewat. Kedua, sikap profesional dan respek terhadap keputusan wasit meski kontroversial. Ketiga, perhatian terhadap perilaku supporter dan upaya menjaga ketertiban. Dan keempat, keyakinan terhadap masa depan timnas Indonesia yang lebih baik. Semua ini menunjukkan bahwa meski mimpi ke Piala Dunia 2026 telah pupus, semangat, dedikasi, dan rencana pembangunan tim tetap berjalan, memberikan harapan dan fondasi yang kuat bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Dengan kata lain, J. Itzes menyampaikan pesan bahwa perjalanan tim tidak berhenti hanya karena kekalahan, tetapi pengalaman pahit ini menjadi bahan pembelajaran untuk berkembang, memperbaiki strategi, membangun chemistry tim, dan menyiapkan generasi pemain muda agar lebih siap menghadapi turnamen besar berikutnya. Itulah refleksi lengkap J. Itzes pasca kekalahan timnas Indonesia dari Irak dan resmi mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia ke-2026. Dari pengakuan kesalahan tim, analisis performa wasit, hingga optimisme untuk masa depan, kita menyaksikan bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga soal pembelajaran, respek, dan pembangunan tim. Terima kasih telah menyimak bersama Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan fakta, cerita, dan analisis mendalam dari dunia olahraga. Sampai jumpa di bahasan berikutnya, tetap kritis, tetap objektif, dan tetap bersama Cek Fakta.